Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita sama-sama akan melakukan benchmark pada VPS server ya. Dan VPS server yang akan kita gunakan atau yang akan kita benchmark pada kesempatan kali ini adalah VPS NVMe dari Biznet Geo Cloud, dimana kita mendapatkan sampel produk ya dari flavornya MS 2.2, dimana VPS ini memiliki 2 core CPU, memiliki 2 GB RAM, dan memiliki storage 40 GB, dan saat ini sudah pre-install Ubuntu 24.04. Saya juga alhamdulillah sudah dapat key-nya yang saat ini saya sudah berhasil masuk ke sistemnya ya, sudah berhasil SSH ke servernya. Kita akan melakukan pemantauan atau monitoring performance menggunakan tool simple ya, menggunakan BitTop. Teman-teman bisa pakai HTOP juga untuk melakukan pemantauan. Nah, di sini benchmarknya saya bagi menjadi 3 bagian. Ada benchmark secara umum ya, menggunakan 3 tool yang berbeda. Yang selanjutnya adalah pengujian kemampuan read and write storage, dan yang terakhir adalah pengujian bandwidth ya. Untuk itu kita bisa percepat di sini untuk melakukan monitoring ya. Jadi tool yang pertama yang akan kita gunakan adalah tool umum ya, yang biasanya atau umumnya digunakan untuk melakukan pengujian ya, widget bench.sh. Kita langsung eksekusi ya. Jadi saya sudah buat 2 panel, yang satu untuk pemantauan, yang sebelah untuk melakukan proses pengujian. Kita langsung widget untuk melakukan proses pengujian ya. Kita bisa lihat CPU-nya langsung kelihatan ya, CPU-nya 2 core. Di sini ada informasi terkait memori, ada disknya. Oke, saat ini sistem lagi melakukan pengujian bandwidth kayaknya ya, speed test ya. Upload sama download speednya di speedtest.net itu di angka 969 untuk upload, dan download berada di angka 1004 ya, rata-ratanya 1 GB lah ya. Dan di sini sudah dilakukan proses pengujian I/O speednya. I/O speednya itu di 3 kali running ya, rata-rata memiliki kecepatan 1.4 GB per second ya. Jadi kemampuan baca maksimalnya itu 1,4 Gbps. Di atas sini ada informasi lain ya. Jenis virtualization yang digunakan adalah KVM. Oke, organisasinya PT Biznet Geo Cloud Nusantara. Ubuntu yang digunakan Ubuntu 24.04. Ada versi kernel ya. Ada sistem uptime ya, barusan saya restart sebelum kita mulai pengujian. Prosesornya AMD EPYC ya, Genoa. Ya, saat ini sedang melakukan pengujian speed test ya, yang kayaknya akan cukup lama kalau kita tunggu. Kita coba skip videonya ya, sampai videonya atau pengujiannya selesai. Oke, setelah menunggu sekitar 5 menit ya, proses pengujian menggunakan tool bench.sh sudah selesai ya. Di sini node yang diujikan itu cukup banyak ya, yang jadi kecepatan rata-rata yang bisa kita simpulkan adalah interface pada VPS ini memiliki throughput di atas 1 GB ya. Throughputnya 1 Gbps. Kita bisa lihat di sini ada informasi ya, ada top speednya ya, kecepatan paling tinggi yang bisa dicapai di proses pengujian yang tadi adalah 989, dan di sini hasilnya itu bisa mencapai 1 GB ya. Itu untuk beberapa titik saja. Untuk download speednya ada juga di Tokyo itu bisa mencapai 1000 Mbps ya, di Hong Kong 700. Oke, kita lanjutkan ke tool berikutnya, yaitu YABS ya. Kita akan gunakan tool YABS untuk melakukan proses benchmarking yang kedua ya. Kita cukup paste saja untuk melakukan pengujian, dan proses pengujian akan dilakukan secara otomatis menggunakan script yang sudah disediakan.
Ya, seperti biasa di awal dia akan menampilkan informasi terkait basic information system. Selanjutnya terkait IP versi 4. Nah, di sini dia melakukan proses pembacaan untuk read and write pada disknya ya. Kita bisa lihat. Di sini kita bisa pantau penggunaan FIO-nya ya. Jadi pengujiannya menggunakan FIO untuk melakukan proses pengujian untuk beberapa block size ya. Jadi ada 4K dan ada 64K, ada 4 kali pengujian ya, 512K block size dan 1 mega block size ya. Itu ada 4 kali pengujian ya. Ada block size untuk menguji kemampuan atau performa dari IOPS nya. Jadi IOPS untuk 4K itu bisa dapat read-nya 32 ya, write-nya 32 per second ya. 64K itu bisa mencapai angka 463 untuk read-nya. Jadi dalam 1 detik dia bisa melakukan proses pembacaan ya, input output paket per sekon itu sampai 460. Dan untuk 512K itu bisa sampai throughput di atas 1 GB per sekon ya, proses read and write-nya. Dan 1 MB-nya bisa mencapai 1,19 ya GB per sekon untuk read dan 1,27 GB per sekon untuk write ya, kemampuan baca dan tulisnya. Oke, ini seperti biasa dia akan melakukan proses iPerf ya ke beberapa server, ke beberapa lokasi untuk menguji latensi ya. Jadi dia akan 3 kali melakukan, perbedaannya adalah perbedaan pengujiannya dia akan 3 kali melakukan proses speed test, dan speed test yang digunakan, tool yang digunakan saat ini adalah tools iPerf ya. Tools iPerf. Kalau yang bench.sh itu menggunakan tools speed test CLI ya. Oke, kita cukup menunggu saja hingga proses pengujian dari iPerf-nya selesai. Ya, di sini kita bisa lihat ya, sistem sudah melakukan proses pengujian ya untuk tools yang kedua yaitu IABS. Jadi di sini sudah dilakukan proses Geekbench 6 benchmark test dan performa tesnya di sini sudah dilakukan ya. Untuk single core-nya dapat angka 2016 dan multi core performance dia dapat 369 ya. Nah, kita bisa mengakses ya hasil atau report dari Geekbench-nya melalui web browser ya. Pengujiannya kurang lebih berjalan sekitar 10 menit sampai 11 menit. Kita bisa akses hasil dari Geekbench-nya ya. Ini hasil pengujian yang kita sudah lakukan ya. Ini performanya ya. Jadi kita menggunakan Ubuntu CPU information. Ini performa detailnya ya, hasil performanya. Jadi bisa diakses langsung melalui link. Di sini menampilkan informasi terkait sistem, CPU information, performa dari file compressionnya ya, 1874. Artinya kemampuan compressionnya bisa melakukan kompresi file 269 MB per detik. Navigasi filenya 10.5 ya, rotor per second, PDF render 43,0 pixel per detik ya, dan hasil-hasil pengujian yang lain ya. Jadi ini selama 10 menit sistem melakukan pengujian ini ya untuk membandingkan hasil pengujiannya.
Nah, ini tentunya bisa jadi referensi untuk kita untuk bisa membandingkan ya antara performa server dari VPS yang satu dengan VPS yang lain. Oke, kita lanjutkan ke pengujian yang kedua ya. Pengujian yang kedua kita akan menggunakan pengujian nance ya. Kita coba clear dan kita coba paste untuk melakukan pengujian. Ya, ini benchmark time-nya. Oke, informasi ya yang ditampilkan. Oke, ini melakukan proses pengujian I/O ya. Kita bisa cek ya. Proses pengujian I/O ya menggunakan bzip compression. Ya, menggunakan proses sequential read ya. Melakukan proses pengujian menggunakan tool DD ya, dengan 3 kali running itu berada di atas 1271 ya, mirip dengan hasil yang ditampilkan di bench.sh. Oke, ini sedang melakukan proses speed test ya. Oke, I/O ping-nya ya. Jadi proses pengujiannya akan dilakukan ini kali kedua ya. Jadi akan dilakukan 2 kali. Oke, I/O ping sequential read. Ya, di angka 1300 atau 1,3 ya. Oke. Ya, kita interrupt. Kita lanjutkan ke proses pengujian yang lain, yaitu write check speed ya, menggunakan DD. Kita bisa paste ini write check ya, menggunakan parameter base filenya 100k ya, countnya 280k. Tadi kita bisa lihat kondisi dari CPU nya ya. Oke, kita coba free up dulu untuk CPU yang ada agar proses pengujian bisa dilakukan secara maksimal. Oke, sekarang harusnya sudah punya 27 GB ya free space. Nah, ini proses pengujian ya untuk kemampuan write-nya ya, kemampuan write check-nya. Kita bisa lihat CPU core-nya sudah digunakan secara maksimal. Ya, kita bisa lihat usage dari partisinya juga sudah maksimal di angka ya di 99% ya. Selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan proses pengujian read check ya, dengan parameter yang sama. Kita paste. Oke, sebentar. Ya, kita lakukan read check ya. Jadi akan melakukan proses reading check ya. I/O nya, proses pembacaan I/O nya sudah maksimal ya. Kita tunggu hasilnya. Di sini kita bisa lihat ya informasi write speed yang sebelumnya. Dia dapat melakukan proses pengkopian atau duplikasi file atau write file. Filenya berukuran 29 GB, dapat dieksekusi dalam durasi waktu 25 detik ya, artinya 1,1 GB per detik ya, sama ya. Untuk read check-nya juga di sini 29 dalam jangka waktu 28 detik, dan rata-rata speed yang dibutuhkan hanya 1 GB per detik ya. Oke, saya rasa cukup untuk pengujian kemampuan read and write. Selanjutnya kita akan uji kemampuan speed test ya. Jadi speed test yang akan kita gunakan speedtest.cli untuk melakukan proses pengujian dari dalam server ya, dari sisi server ke public. Oke, sedang mencari base server ya berdasarkan ping. Ya, dapat 1.1,755 ms. Ya, dia dapat download speednya 858, upload speednya 660.
Kita coba percobaan yang kedua. Ya, dapat 800 ya. Download dan uploadnya dapat 866. Kita coba yang ketiga. Oke, ini dapat 1 GB ya. Dapat maksimal di PT Indosat. Ya, dan uploadnya 954. Itu pengujian dari dalam server. Kita akan coba uji ya menggunakan tool LibreSpeed ya. Dari posisi saya ya, ini terbatas di bandwidth yang saya gunakan ya, bandwidth internet yang saya gunakan. Oke, kita sudah dapat. Kita lakukan proses pengujian kedua untuk proses download ya, di angka 30-an ya. Oke, malah turun. Ya, di angka maksimal bandwidthnya di rumah tempat saya melakukan proses pengujian adalah 30-an mega ya untuk downloadnya. Untuk uploadnya tidak simetris. Oke, saya rasa sekian ya proses pengujian ya VPS server yang direquest oleh PT Biznet Gio ya. Semoga video kali ini bisa memberikan gambaran jelas tentang performa dari benchmark atau performa dari VPS server yang disediakan oleh Biznet Gio. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.